Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang lalu sudah kita bahas tentang kalimat ya. Kalimat yang menjadi penyusun-penyusun kalam. Di video yang lalu kita tahu bahwa kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf. Sekarang kita akan bahas tentang tanda-tanda dari kalimat itu ya. Tanda dari kalimat isim, tanda dari kalimat fi'il, atau tanda dari kalimat huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharaini amin. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiyal wawu wal ba'u wat ta'u. Maka adapun isim yaitu diketahui dengan khafat atau berbaris di bawah, dengan tanwin, dengan masuk alif lam, dan dengan huruf khafat. Huruf khafat adalah min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, dan juga huruf qasam ya. Adapun huruf qasam adalah waw, ba, dan ta. Itu terjemahannya ya. Jadi tanda-tanda kalimat isim itu ada 4. Yang pertama khafat. Kalau di sini khafat diartikan sebagai berbaris di bawah ya. Kemudian dengan tanwin. Tanwin ini baris 2 ya. Kemudian tanda isim yang ketiga masuk alif lam. Artinya kalimat itu dimasuki alif lam atau ada alif lamnya ya. Kemudian huruf khafat atau huruf yang menyebabkan sebuah kalimat menjadi berbaris di bawah. Kita bahas khafat dulu ya. Khafat ini adalah baris di bawah ya. Di dalam nahwu khafat ini disebut juga jar. Jadi khafat sama dengan jar. Jadi setiap kalimat yang berbaris di bawah itu adalah khafat atau jar. Contohnya hadza ghulamu Zaidin. Ini pembantunya si Zaid. Zaidin ini berbaris di bawah ya. Jadi i'rabnya Zaidin ini adalah khafat dengan harakat kasrah atau berbaris di bawah gitu ya. Tanda isim yang pertama adalah berbaris di bawah. Mengenai kenapa kalimat Zaidin ini berbaris di bawah, karena ia menjadi mudhaf ilaih ya. Kalimat Zaidin ini menjadi mudhaf ilaih, maka ia berbaris di bawah. Ini kalau ada kalimat ber-i'rab khafat atau jar, maka itu adalah isim. Itu ya, tanda isim yang pertama. Kemudian tanda isim yang kedua adalah tanwin. Tanwin itu adalah nunun sakinatun la tuktabu wa yuntaqu biha fi akhiri ismin nakirah. Nun yang mati yang sebenarnya tidak tertulis, akan tetapi dia diucapkan pada akhir isim nakirah. Ada pada akhir isim nakirah. Saya ulangi ya. Nun yang mati yang sebenarnya tidak tertulis, akan tetapi diucapkan pada akhir isim nakirah. Di dalam matan nanti ada isim nakirah dan isim ma'rifah gitu ya. Ada isim nakirah dan isim ma'rifah. Adapun mengenai nakirah dan ma'rifah ini nanti insyaallah akan kita temui pada bab-babnya ya. Pada bab isim nakirah dan isim ma'rifah. Sekarang kita fokus ke sini dulu. Ke nun yang tidak tertulis namun diucapkan bunyinya. Nun yang tidak tertulis namun ada bunyinya gitu ya. Itulah tanwin. Harfun la yuktab wa huwa yuntaq. Yaitu huruf yang tidak tertulis tapi dia terucapkan gitu ya. Jadi tanwin ini adalah nun mati yang berada di akhir kata secara lafaz, tidak secara tulisan gitu ya. Kalau di dalam ilmu tajwid itu tanwin adalah fathatain, kasratain, dan dhammatain ya. Itu tanwin. Atau yang biasa disebut baris 2. Ada
an, in, un, gitu ya. Ban, bin, bun, tan, tin, tun, dan seterusnya. Itu tanwin ya. Contoh rajulun, gitu ya, rajulun atau zaidun. Nampak seperti ada bunyi nun mati ya. Nun dan dun gitu ya. Bunyi nunnya bunyi nunnya terdengar ketika kalimat rajulun dan zaidun itu dibaca, tapi tidak nampak pada tulisan. Ya. Jadi adanya tanwin pada suatu lafaz itu menunjukkan bahwa lafaz itu adalah isim, gitu ya. Jadi tanda isim yang kedua adalah tanwin. Kemudian tanda isim yang ketiga adalah kemasukan alif lam. Semua kata yang ada alif lamnya itu adalah kata isim ya. Atau semua kata yang didahului oleh alif lam maka itu adalah isim. Contohnya alhamdu. Alhamdu itu isim ya. Kenapa? Karena didahului oleh alif lam. Nah, kalau di dalam ilmu tajwid itu alif lam terbagi dua. Ada alif lam syamsiyah, ada alif lam qamariyah. Kalau lafaz alhamdu itu alif lamnya alif lam qamariyah ya. Alif lam qamariyah. Kemudian contoh lain lagi. Ar-Rahmanir Rahimi. Lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu isim ya. Kenapa? Karena didahului oleh alif lam. Paham ya? Terus dalam kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu alif lamnya itu alif lam syamsiyah ya. Kan tadi terbagi dua. Ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Untuk kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini itu alif lamnya alif lam syamsiyah ya. Kalau lafaz Alhamdu tadi itu alif lamnya alif lam qamariyah gitu ya. Jadi semua kata yang didahului oleh alif lam maka itu adalah isim. Baik itu alif lam syamsiyah ataupun alif lam qamariyah. Kemudian tanda isim yang keempat didahului oleh huruf khafat. Apa itu huruf khafat? Huruf khafat adalah huruf yang membuat kata setelahnya berbaris di bawah. Jadi lafaz setelah huruf khafat itu wajib berbaris di bawah ya. Tadi di matan disebutkan huruf khafat atau huruf jar itu ada 12 ya. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, termasuk juga huruf qasam ya. Huruf qasam itu ada 3, ada waw, ada ba, dan ada ta, gitu ya. Sekarang kita contohkan yang min dan ila itu ya. Contohnya sirtu minal baiti ilal masjidi. Aku berjalan dari rumah ke masjid, gitu ya terjemahnya. Ini dua huruf khafatnya ya, dua huruf khafat dalam satu contoh. Yang kita maksud di sini adalah lafaz atau kalimat minal baiti dan ilal masjid itu ya. Di situ ada huruf min dan ila. Min dan ila ini adalah huruf khafat tadi ya. Maka lafaz yang dimasuki huruf khafat adalah isim. Jadi al baiti dan al masjid itu adalah isim ya. Kenapa? Karena dimasuki oleh huruf khafat gitu ya. Sebenarnya al-baiti dan al-masjid itu sudah isim ya. Sudah isim. Walaupun seandainya tidak ada huruf khafat dia tetap isim ya. Kenapa? Karena di situ ada alif lam. Jadi tanda isim dalam kalimat sirtu minal baiti ilal masjid itu ya. Kalimat al-baiti dan al-masjid itu ada tanda dua tanda isim ya. Ada dua tanda isim. Yang pertama alif lam dan yang kedua huruf khafat. Kemudian an. Contohnya ramai itu sahma anil qausi. Saya melempar anak panah dari busur panah. Yang kita maksud di sini adalah kalimat al-qausi itu ya. Kalimat al-qausi itu adalah isim. Kenapa? Karena didahului oleh an yang merupakan huruf khafat atau huruf jar gitu ya. Kemudian ala. Contohnya ar-rahmanu 'alal arsyistawa. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arasy. Maka lafaz arasy merupakan isim ya. Karena didahului oleh huruf khafat atau huruf jar yang berupa ala. Kemudian fi. Contohnya al-ma'u fil kauzi. Adapun air di dalam kendi atau bejana atau tempat air ya, tempat air. Kalimat al-kauzi ini isim ya. Kenapa?
karena didahului oleh fi. Itu fi itu merupakan huruf jar ya. Kemudian rubba rajulin karimin laqituhu, itu contohnya. Rubba rajulin karimin laqituhu, sedikit sekali lelaki mulia yang aku temui. Lafaz rajulin itu ya, lafaz rajulin itu adalah isim. Kenapa? Karena didahului oleh rubba yang merupakan huruf khafat atau huruf jar, itu ya. Kemudian ba yang artinya dengan. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu ya, bismi itu. Bismi itu adalah isim. Kenapa? Karena didahului oleh ba yang merupakan huruf khafat atau huruf jar, itu ya. Kemudian kaf artinya seperti. Contohnya al-waqtu kasaifi. Kasaifi itu ya. Kasaifi itu adalah isim karena didahului kaf yang merupakan huruf khafat atau huruf jar, gitu ya. Kemudian ada lam. Contohnya al-malu li Zaidin. Adapun harta adalah milik si Zaid. Yang kita maksud Zaidin ini ya. Zaidin ini isim karena didahului oleh lam atau huruf khafat. Al-malu li Zaidin, harta adalah milik si Zaid. Lamnya lam untuk kepemilikan ya, milik si Zaid. Kemudian termasuk huruf khafat juga adalah huruf qasam ya. Huruf qasam ini ada 3, ada waw, ada ba dan ta ya. Wallahi contohnya, tallahi, billah, billahi. Demi Allah semua artinya ya, sama artinya semua demi Allah. Kemudian waw ini banyak terdapat di dalam Al-Qur'an. Seperti wasyamsi, demi matahari, wadduha, demi waktu duha, wal asri, demi waktu asar, dan lain lagi ya. Wattini, wazzaituni, dan lain-lain. Semua huruf sumpah ya. Jadi setiap lafaz yang dimasuki huruf qasam, maka itu adalah isim. Karena huruf qasam itu bagian dari huruf khafat ya. Huruf qasam bagian dari huruf khafat. Kita lanjut lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini was-saufa wa ta'it ta'nits sakinati. Adapun fi'il diketahui atau dikenali dengan adanya lafaz qad dan huruf sin dan saufa dan adanya ta ta'nis yang berbaris sukun. Itu ya, itu terjemahannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fi'il dan tanda-tanda fi'il ya. Jadi fi'il itu memiliki tanda. Yang pertama didahului lafaz qad. Qad ini bisa masuk ke fi'il madhi, juga bisa masuk ke fi'il mudhari ya. Tapi nanti maknanya berbeda. Kalau qad masuk ke fi'il madhi, maka maknanya penegasan atau menguatkan ya, litahqiq. Contohnya qad qama Zaidun. Sungguh telah berdiri oleh si Zaid. Jadi kalau qad masuk kepada fi'il madhi, maka maknanya sungguh ya, menguatkan. Contohnya tadi qama Zaidun tadi. Sungguh telah berdiri oleh si Zaid. Kemudian ada lagi qad aflahal mu'minun. Maka lafaz atau kalimat aflah itu ya, itu merupakan fi'il karena didahului oleh qad. Kemudian kalau qad ini masuk kepada fi'il mudhari, maka bermakna litaqlil ya, litaqlil, penyedikitan, atau bermakna terkadang ya. Contohnya qad yaqumu Zaidun, terkadang berdiri oleh si Zaid, itu ya. Jadi kalau ada lafaz yang didahului oleh qad, maka itu adalah fi'il. Bisa fi'il madhi atau fi'il mudhari. Ya. Tanda fi'il yang kedua adalah dimasuki sin dan saufa. Sin dan saufa ini hanya masuk kepada fi'il mudhari saja ya. Tidak ke fi'il madhi. Khusus kepada fi'il mudhari. Jika fi'il mudhari didahului oleh sin, maka maknanya akan ya. Contohnya sayaqumu Zaidun, akan berdiri oleh si Zaid artinya.
mustakbal ya, masa yang akan datang. Sayaqumu itu fi'il mudhari kemudian dimasuki sin maka menjadi sayaqumu. Maknanya juga berubah ya. Maknanya menjadi akan berdiri dan selagi akan berdiri gitu ya. Bermakna mustakbal, waktu yang akan datang. Kemudian saufa. Saufa ini maknanya sama dengan sin ya. Sama akan gitu juga sama. Contohnya kalla saufa ta'lamun. Ta'lamun itu ya, ta'lamun itu merupakan fi'il mudhari karena didahului oleh saufa. Selanjutnya tanda fi'il yang ketiga dimasuki ta ta'nis sakinah. Ta ta'nis sakinah ini masuknya ke fi'il madhi ya. Tidak masuk kepada fi'il mudhari. Khusus kepada fi'il madhi saja. Terus kapan? Kapan ta ta'nis sakinah masuk ke fi'il madhi? Ta ta'nis sakinah masuk ke fi'il madhi jika fa'ilnya adalah muannas ya. Jika fa'ilnya itu muannas. Fa'il itu ada mudzakkar, ada muannas. Mudzakkar itu laki-laki ya, muannas itu perempuan. Perlu kita ketahui, fa'il itu adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan ya. Atau bahasa sekarangnya si pelaku. Si pelaku itulah fa'ilnya ya. Contohnya qama Muhammadun. Telah berdiri siapa? Muhammadun, Muhammad. Ini fa'ilnya ya. Fa'ilnya Muhammadun itu laki-laki ya. Ini tidak bisa dimasuki ta tanis ya. Kalau fa'ilnya mudzakkar tidak bisa dimasuki oleh ta tanis sakinah. Kenapa? Karena fa'ilnya mudzakkar ya. Ta tanis sakinah masuk ke fi'il madhi yang fa'ilnya muannas ya. Nah, kalau fa'ilnya muannas maka fi'il itu dimasuki oleh ta tanis sakinah. Ta yang sukun yang bermakna muannas atau perempuan ya. Contohnya qamat Hindun. Telah berdiri oleh siapa? Hindun ya. Hindun ini fa'ilnya ya. Ini perempuan. Maka bila fa'ilnya muannas atau perempuan, maka fi'ilnya harus ditambah tanda perempuan juga ya. Yaitu ta yang sukun atau ta ta'nis sakinah. Seperti contoh qamat Hindun tadi ya. Itu fi'ilnya ditambah ta itu. Itu ya. Jadi kalau ada lafaz yang dimasuki ta yang sukun maka itu adalah fi'il. Gitu ya. Nah, itu tadi tanda-tanda fi'il ya. Ada qad, sin, saufa dan ta ta'nis sakinah. Kemudian kita bahas huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Adapun kalimat huruf ialah lafaz yang tidak pantas besertanya tanda isim dan tanda fi'il. Ya. Jadi tanda-tanda huruf itu adalah apabila dia tidak menerima tanda isim atau tanda fi'il. Kalau sebuah lafaz yang tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il itu maka itu adalah huruf ya. Tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il. Contohnya hal dan lam gitu ya. Lafaz ha dan lam ini tidak bisa dimasuki huruf khafat ya. Tidak bisa dimasuki huruf khafat. Tidak bisa juga ditanwinkan ya. Artinya tidak dimasuki tanda isim ya. Maksudnya. Tidak juga dimasuki qad dan tidak dimasuki sin, juga ta tanis sakinah. Tanda-tanda fi'il ya. Tidak dimasuki tanda isim dan tidak dimasuki tanda fi'il. Jadi huruf itu adalah kalimat yang tidak dimasuki tanda isim ataupun fi'il gitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu a'lam bishawab.